Prabu Arjuna Sasrabahu, seri 200, Patih Suwanda. Demikian pula tekad Prabu Rahwanaraja. Ia tak ingin hanya menjadi sasaran tajamnya pedang lawan. Jika ia berhasil menebas sekali saja lawannya itu, tentu pertempuran segera berakhir. Ia harus bisa mengguriskan pedang pusaka pedang Condrahoso ke kulit lawannya. Karena dengan sekali gurisan pun, Ki Patih Suwanda pasti akan meregang nyawa. Pertarungan segera berlangsung kembali dengan sengitnya. Sama-sama ingin menebaskan pedang ke tubuh lawannya. Namun dengan demikian justru menjadi semakin sulit bagi keduanya. Sementara itu, pasukan dari kedua kubu dipenuhi dengan ketegangan. Mereka tidak tahu akan sampai kapan pertarungan itu berlangsung. Terlebih jika Prabu Rahwanaraja selalu saja berhasil bangkit walau telah terbunuh beberapa kali. Syahdan, ketika itu badan halus Bambang Sukrasana sedang bergentayangan dan sempat menyaksikan pertempuran antara Prabu Rahwanaraja melawan kakaknya Bambang Sumantri. Ia pun masih menenteng senjata pusaka Kiai Dadali. Ia melihat bahwa kakaknya itu kesaktiannya tidak di bawah Prabu Rahwanaraja. Walau Prabu Rahwanaraja berhasil beberapa kali bangkit dari mati, namun Prabu Rahwanaraja pun sulit untuk bisa membunuh kakaknya itu. Ia terlalu gesit untuk ditebas oleh Prabu Rahwanaraja, dan ia pun tahu kakaknya itu akan mampu bertempur selama 3 hari 3 malam tanpa henti, bahkan lebih. Walau Prabu Rahwanaraja selalu mampu bangkit dari mati, namun tentu juga memiliki keterbatasan jasmaninya. Ia pun bisa lemas tak berdaya, walau tidak mati. Dan bisa jadi kakaknya itu menumpukan cara untuk memisahkan tubuh dan kepala lawannya itu, sehingga tidak bisa bertaut kembali. Hehehe, jika itu terjadi, sampai kapan aku harus menunggu kakakku Sumantri untuk bersama-sama masuk Swargaloka? Batin badan halus dari Bambang Sukrasana. Sekaranglah saat paling tepat untuk menjemput kakakku itu. Hehehe. Batin Bambang Sukrasana lagi. Kakang, ayo bareng aku menghadap sang penguasa kehidupan, Kakang. Sudah terlalu lama aku menunggu kesempatan seperti ini, Kakang. Batin Bambang Sukrasana lagi. Bukan berarti aku membantu Prabu Rahwanaraja, raja yang angkara murka itu. Dan juga bukan berarti aku balas dendam kepada kakakku. Tetapi aku ingin segera menghadap sang penguasa kehidupan bersama kakakku yang aku cintai. Batin badan halus Bambang Sukrasana lagi. Dengan Kiai Dadali ini, aku akan menjemputmu, Kakang. Dengan pemikiran demikian, badan halus Bambang Sukrasana yang membawa pusaka Kiai Dadali itu segera melesat dan hinggap di taring Prabu Rahwanaraja. Prabu Rahwanaraja sendiri tidak menyadari apa yang terjadi. Demikian juga mereka yang menyaksikan pertarungan itu. Pertarungan masih berlangsung dengan sengitnya. Namun terlalu sulit bagi Prabu Rahwanaraja untuk sekedar mengguriskan ujung pedang pusakanya itu ke tubuh Ki Patih Suwanda. Dentangan senjata pusaka beradu berkali-kali terjadi. Namun kedua senjata itu tak terlepas dari genggaman pemiliknya. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu semakin dicekam oleh ketegangan.
Tetapi Ki Pateswondo telah bertekad harus bisa menebas leher lawannya dan sesegera mungkin menangkap kepala itu sebelum menyentuh tanah. Dan kemudian akan dibawanya lari sejauh mungkin dan akan dibuang ke tengah lautan biar dimangsa hewan laut yang ganas. Dengan demikian, kepala dan tubuh itu tak akan menyatu kembali. Ki Pateswondo kemudian melibas lawannya bagai badai di musim pancaroba. Dan kesempatan itu akhirnya datang ketika Ki Pateswondo dengan gesit menghindar dari tebasan pedang lawan. Secepat kilat ia menebaskan pedangnya ke leher Prabu Rahwanorojo. Darah pun menyembur dari leher Prabu Rahwanorojo. Secepat itu pula Ki Pateswondo menyambar kepala Prabu Rahwanorojo sebelum menyentuh tanah. Bersambung.